mau 30, 40, kamu udah gak punya nyali untuk doing something lagi. Dan itu yang orang Indonesia lakuin semuanya. Gak punya lagi nyali, udah ciut. 7 juta sebulan, udah betah, dia tinggalin semua mimpinya. Benar gak? Iya gak sih? Kalian ingat gak dulu? Karena keputusan itu penting. Waktu itu saya tahu kapan saya saatnya berhenti kerja. Lalu dia nawarin AFC. Kenapa saya mau? Karena saya tahu dia mentor saya. Maksudnya kalau kita kerja tahu kan, kayaknya ini atasanku ini oke banget gitu loh. Jadi waktu saya Agus ngajak, tidak ada satu kata pun yang saya akan bilang enggak. Oke, berapa? 3,6 juta katanya. Which is itu semua tabungan saya. 3,6 juta itu. Ya namanya gaji karyawan Pak, mau nabung kayak apa sih duit? Ngerti ya teman-teman ya? Ya udah saya setor dia. Nah produk itu Subadan Utsu, saya masih muda, saya nggak minum dong. Saya kasih mama saya. Jadi mama saya punya asam lambung sama jantung. Nah asam lambung, kami orang Manado, jadi nggak bisa makan sambal sama sekali. Jadi mama saya asam lambung, kami sekeluarga nggak pernah makan cabai lagi. Mulai dia minum tuh. Bulan kedua udah bisa makan sambal. Dan mama saya ada jantung. Kamu tahu nggak jantung itu kumatnya jam berapa? 12 malam ke atas. Itu udah penyakit tuh kalau jantung. Ngerti ya teman-teman ya? Tiap jam 12 udah bangun kaget, ngerti ya? Harus di kerok-kerok, pegel-pegel, ngerti kan? Itu saya lakuin. Sampai kalau nggak salah bulan ketiga, nggak ada lagi tuh kerok-kerokan, nggak ada lagi bangun malam. Bersih mama saya. Udah bisa ngopi, makan sambal. Nah di situ saya mulai serius. Bulan ketiga saya udah dapet. Akhirnya saya mutusin serius karena lihat asam lambung, lihat mama jantung benar-benar membaik. Saya nggak tahu sembuh atau enggak. Pokoknya gejalanya udah nggak ada rasa. Baru saya mulai seriusin. Bulan keempat saya udah dapet kurang lebih 45 juta, which is 10 kali gaji Indomaret itu. Makanya saya mulai serius jalanin dan saya mulai berencana mau dapat 1M pertama saya. Makanya April saya datang ke kamu, ini benar-benar saya serius, ini bonus-bonusnya saya mau jalanin. Tahu nggak kalian coba dengerin, siapa tahu. Gue dulu nggak percaya juga, tapi ini benar-benar gue udah lewatin. Ini prospek, ini mama saya nggak jantung, mama saya nggak asam lambung, saya nggak kerja di Indomaret. By the way, contoh prospek aja. Saya mau contohin ke teman-teman, gimana prospek itu segampang itu. Yang bikin susah, lu yang mau bacain slide ini ujung ke ujung. Benar sih? Yang bikin susah ini siapa? Lu yang bikin susah. Lu yang bikin konsep bahwa prospek itu harus dijelasin ujung ke ujung ini. Gak ada yang ngomong gitu. Sekarang saya mau tanya teman-teman, kalau rumusnya kalian pakai, background, problem, siapa yang kenalin, dan bagaimana dikenalinnya, progres. Progres tadi saya ceritain saya nggak? Enggak. Saya ceritain mama saya. Ngerti ya? Baik testimoni mama saya, sekaligus testimoni income saya. Bedanya, kalau kalian prospek bagus, tadi kayak contoh kayak saya, maka saya sharing income saya, tidak terlihat sombong. Tadi saya ada jelasin income saya. Sedangkan kalian kalau prospeknya salah, jelasin income, terdengar norak dan sombong. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi emang gak pernah prospek. Jadi nggak usah takut nggak closing. Emang wajar dong nggak pernah prospek. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau jelasin background, problem, siapa yang kenalin, progres, klimaks, lalu kenapa serius, lalu kenapa ngajak. Lihat nggak formulanya? Saya udah lewatin background, ketemu masalah problem. Oke? Habis problem, siapa yang kenalin dan bagaimana dikenalin. Progresnya gimana tadi mama. Sampai klimaks, membaik dan sembuh. Sampai akhirnya saya mutusin serius, habis serius saya baru ngajak. Lihat nggak formatnya? Saya udah serius baru ngajak. Ngerti ya? Kalau kalian lagi coba-coba udah ngajak. Lagi ngetes kali-kali sukses. Kepala lu kali-kali. Lihat nggak? Jadi rumus ini kalian tinggal ganti sesuai kalian ngomong loh. Sekarang saya mau tanya, kalau rumus prospek kayak gini, orang masuk hari ini, besok dia bisa prospek nggak? Kalau rumusnya gini. Oke lanjut. Kalau rumus ini di ujung ke ujung, dia masuk hari ini, besok dia bisa cerita ini nggak? Nah, ini gimana mau berhasil? Sangat ya. Lalu April aja saya. Oke nih, gue oke. Emang produknya apa? Kan gitu kan? Gue nggak tahu. Gue baru join. Tapi Pri, gue boleh nggak? Gue telepon Agus Oka. Dia mentor gue. Dia yang bawa gue ke sini. Kan dia manajer Indomaret gue.
Dia akan jelasin produknya. Itulah, kalau lu nggak tahu produk, lu tetap bisa prospek. Nanti dia nanya, mau kita jelasin produknya. Kalau nggak tahu, ya kita telepon yang tahu. Oke nggak sih tuh? Daripada kalian latihan, habis ini deh. Ini nggak didesain untuk dipahami satu hari. Ini saya, kalian tahu ini slide? Ini saya yang buat. Ini slide saya yang buat loh. Saya sebagai pembuat tidak mendesain ini untuk dipahami satu hari. Jelas? Jadi udah confirm punya, saya yang buat kok ini. Siapa yang bisa debatin saya? Ini tidak didesain untuk dipahami satu hari. Teman-teman paham? Dan ini bukan prospek. Kenapa LOP jelasin ini? Skala gede. Nggak ada personal. Tapi kalau one on one, prospek harus sifatnya personal. Harus. Nah sini oke. Saya belum sukses. Mama saya sakit. Mbak siapa namanya? Hah? Desa. Kakak namanya Kota. Oh, Desa. Oke. Contoh, ini mama saya. Oke? Sakit jantung. Contoh kan? Harus ada. Kok sial-sial katanya contohnya. Saya prospek APRI. Oke? Pri. Gue gak kayak dokter Yudi, MM-an, atau Agus Oka cari 100 juta. Gue jalanin ini karena mama gue cocok minum ini. Dia sakit jantung. Harga ini 3,6 juta. Gue gak sanggup harus beliin mama tiap bulan. Gue gak mimpi mobil, gue gak mimpi rumah atau ratusan juta. Gue cuma jalanin ini karena barang ini cocok sama mama dan gue gak sanggup bayar lagi tiap bulan. Nanti ya, Bre. Jadi gue datang ke lo, bantu support gue cuma mau bener-bener gue masih ada, mumpung masih ada waktu. Kalau Apri saya ngomong gitu, Apri nolak saya tuh, aduh, bohong lagi. Paham gak sih kalian? Ngerti gak teman-teman ya? Karena prospek itu harus sifatnya personal banget. Itulah yang bikin andai kata Apri pun nolak saya. Oke? Bisa dong dia nolak. Dia tidak akan lari dari saya. Bahkan mohon maaf, dia tolak saya, dia yang galau. Oke, Nick gue gak bisa, gak apa-apa Pri. Hari ini lu belum percaya gue. Tapi kalau lu ada apa-apa, tolong. Ada yang butuh produk ini, atau suatu hari lu juga butuh nyokap lu. Lu cari gue lagi berjuang buat nyokap gue. Thank you Pri waktunya. Kira-kira dia lah yang galau, jangan saya lah. Kita udah ditolak, kita yang galau. Itulah orang Bali kali ya. Ya, terlalu nerima gitu loh. Kalau di Medan nggak bisa Pak, di Batak. Gue prospek lu tolak gue, lu harus galau, nggak ada cerita. Gue udah habisin waktu gue 1 jam men, tidak ada pulang tangan kosong. Gue harus putar-putar lah gimana, Pri, gak apa-apa lu Adi, lu percaya gue, mungkin lu gak mau support gue. Tapi lu lagi berjuang buat ibu gue cuma mau kasih tau lu. Gak apa-apa, makasih ya Pri, asik. Kopi dia galau lah, entah gimana lah, harus gitu loh. Jadi prospek, lu ditolak, kalian jangan galau. Lempar dulu galaunya ke dia, baru kita selesai. Gak apa-apa Pak, mungkin Bapak belum percaya sama saya. Tapi kalau suatu hari Bapak terbuka matanya, saya masih nunggu Bapak join sama saya. Dan selama nunggu saya janji gak akan ganggu Bapak. Tapi kalau ada apa-apa, Bapak hubungi saya orang nomor 1 di samping Bapak. Keluarinlah kalimat-kalimat itulah, ngerti ya? Dan itulah prospek. Nah itu prospek, kalian ketawa karena kalian gak pernah prospek. Kalau kalian ngerti prospek, itu dalam banget. Karena ini wanita-wanita kan pernah gak nerima cowok, padahal gak cinta-cinta banget, dulu sebel gitu. Sekarang kenapa jadi? Karena itu tidak pantang menyerahnya, akhirnya bikin dia jatuh cinta lagi. Iya loh, emang ibu-ibu pasti cinta sama suaminya? Enggak. Kadang ada faktor X itu yang bikin kita malah gak bisa. Nah prospek itu harus achieve di sana. Karena 3 juta gaji UMR, saya tawarin 3,6 juta, tetap secara logika gak masuk akal untuk dia gabung, setuju? Maka prospeknya harus secara emosi. Harus, karena prospek emosi akan menghasilkan keputusan yang emosi. Anda tahu keputusan emosi ya? Selalu jelek. Coba suami istri berantem, lalu keluarin kalimat-kalimat. Pasti buruk. Oh cerai aja kita, ngerti ya? Karena emosi, orang emosi, IQ-nya 0. Emosi gak sama marah-marah loh, jatuh cinta. 0. Janda kayak, malah kita contoh, apa sih kalau cowok jomblo itu namanya lajang ya? Ya kan?
Saya lajang, suka sama janda. Orang tua gak terima, bodoh amat. Mau beda agama kayak, mau apa kayak, kope gue cinta. Tahu ya, jatuh cinta, emosi, akhirnya no. Marah, no. Makanya jangan pernah buat keputusan kalau marah. Pasti buruk. Keluar kalimat-kalimat yang gak penting, ngerti ya? Prospek emosi menghasilkan keputusan emosi. Prospek logika menghasilkan keputusan. Apa keputusan logika? Ada duit 4 juta, sakit, saya tawarin produk bagus, 3,6, cocok, masih bisa. Betul nggak? Saya tawarin 3,6, dia sakit, tapi nggak punya duit, gabung nggak? Enggak, karena logika kan. Karena prospeknya logika kan. Wah, ini produk bagus dari Jepang, paten, regenerasi sel. Anda tahu regenerasi sel? Stem cell dikasih makan, dia kan regenerasi semua pembuluh darah, blablabla. Oke, masuk akal. Oke, gue sakit, udah coba segala obat, oke gue beli, coba. Logika tuh kayak gitu loh, susah, ngerti ya teman-teman ya? Keputusan dia closing susah banget. Pas dia ada duit, pas dia sakit. Dia nggak sakit, sehat. Udah, gue sehat-sehat aja, ngapain gue beli? Ngerti dong? Itulah keputusan logika. Makanya kita bagusnya apa? Prospek. Keputusan emosi. Gimana prospek keputusan emosi? Prospeknya dengan baik. Prospek yang baik menghasilkan emosi. Semua prospek emosi. Anda tahu nggak kenapa sales-sales mobil mewah, sport, pasti cewek? Kenapa? Itu yang menarik bapak-bapak kaya, Bu. Ngerti gak sih? Lo taruh cowok udah bye-bye. Kita dekat aja, apa sih lo? Ngerti ya teman-teman ya? Termasuk pesawat, kenapa pramugari cantik itu akan mewakili rame atau enggak tuh pesawat, bisa diomongin. Pramugari udah tua-tua nih Garuda, ini gue naik batik pemandangannya masih bagus. Ngaruh nggak itu? Ngaruh loh. Ngerti ya? Emosi kalian harus jual. Itu yang teman-teman harus ngerti. Kalian nggak pernah prospek. Prospek harus emosi. Tadi yang saya cerita mama saya. Kalian bisa dengar, itu prospek paling baik. Storytelling, ceritain mama, ceritain background, ceritain income, ceritain kesembuhan mama dalam satu cerita. Sedangkan kalian lagi mati-matian ini, AFC adalah singkatan Asayama Family Club. Ini adalah perusahaan farmasi yang mudah untuk Anda tebusan di Jepang. Subakasi adalah regenerasi sel, lancarin pembuluh. Buset. Boleh di LOP, tapi saya lagi ngomong prospek bukan LOP. Paham ya? Ngerti ya teman-teman? Jadi produk bagi saya udahlah, udah bagus. Teman-teman, 6 tahun, 17 triliun. Produk 3,6 juta. Kalau jelek, saya nggak mungkin hidup hari ini. Setuju? Di Bali aja nggak hidup, yang lain hidup kok. Iya, ini kalau kita bikin rekor muri, inilah rekor muri AFC. LOP tersepi se-Indonesia. Inilah murinya. Kita harus dapat rekor muri ke-6. Nanti saya coba daftar ya. Tenang aja, Bali pasti dapat nama. Nanti ya teman-teman ya. Jadi prospeknya yang harus dibetulin. Tidak ada satu shogun pun dari AFC. Ini yang kita harus betulin. Siapa tahu. Dan shogun itu pasti lahir, Pak. Nggak mungkin enggak. Pasti ada. Kalian kayak? Atau di bawah kalian. Kamu umur berapa? Kumis kamu lebat juga 21 tahun. M pertama saya, 27 tahun, 15 M pertama saya. Dan MLM semua. Kalian nggak boleh main MLM dari real business. Kamu tahu TikTok tahu ya? Afiliator itu MLM kan? Tahu afiliator apa? Sistem bisnis afiliasi. Apa itu afiliasi? Kamu menjual barang orang, kamu dapat komisi. Titik. Sekarang teman-teman, saya lagi datang ke kalian, lagi bawain sebuah peluang bisnis, punya apotek dari Jepang, 3,6 juta aja. Bedanya di apotek barangnya banyak, ini nggak ada, kita udah bungkus semua jadi 2 barang aja. Kalau masalah pembuluh darah, stroke, jantung, diabetes, gagal ginjal, bla bla bla, kamu minum yang biru. Kalau kamu ada cancer, tumor atau apa, kamu minum yang ungu. Demi keamanan. Karena produk saya nggak pinter-pinter banget jelasin. Saya bapak-bapak usia 72 tahun. Udahlah, intinya minum aja 1 paket. Ngapain pusing kan? Daripada gue jelasin biru apa, ungu apa. Udahlah, minum aja biru dan ungu. Iya nggak sih? Pasti bagus dua-duanya gitu loh. Tapi, kasih saya kesempatan. Kamu gabung saya, 3,6 juta. Dan kita sama-sama make money pertama bulan depan 6 juta dulu.
tes saya. Mau coba nggak? Gitu dong Pak kalau ngomong. Jadi orang nih dengar kamu jelasin bisnis ya. Oh tes kalau cuma 3 juta bulan depan jadi 6 juta. Gagal dapat 4 juta, tetap bagus gak sih? Kasih saya kesempatan teman-teman di Bali. Kasih saya 3,6 juta. 2 minggu kerja bareng. Saya bikin kamu minimal 6 juta. Mau gak coba? Lihat gak acakannya gitu loh. Kalau kalian enggak, jelasin di buku merah. Sampai habis. Nanya lagi, ada pertanyaan. Ini udah detail banget, gak usah nanya lagi. Udah sampai muntah-muntah orang dengar loh. Suba, Utsu, Sensei, AFC adalah Toreda, Ronin, Bushido, Ruby ketemu Ruby. Masih nanya lagi. Ada pertanyaan. Itu udah gila banget, udah mau muntah kita. Apalagi mau ditanya. Ngerti ya? Prospek Pak, belajar prospek. Mulai belajar ngomong, Apri. Lo tau kan gue dulu siapa? Gue lagi bicara nyokap gue. Nyokap gue udah tau bla bla bla. Gitu dong, prospek kayak gitu dong. Semua pasti bisa. Jelasin dirinya. Siapa yang diperjuangin. Kalian datang ke sini berjuangin siapa? Anak? Ada lagi? Mantua. Teman-teman. Semua orang yang pensiun di Indonesia, dia cuma bisa hidup sampai 5 tahun setelah pensiun. Sisanya nggak bisa. Google aja. Kalian tahu kenapa? Makan garam, pengalaman, keputusan matang, emosinya lebih stabil. Ngerti ya? Kalian umur yang 50 tahun ke atas adalah waktu terbaik untuk start bisnis. Buka Forbes, tulis umur 50 tahun start bisnis. Chance-nya 2 kali lebih sukses dari anak 20 tahun. Serius. Itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Kalian di AFC, gampang rumusnya. Masuk. 3 bulan pertama. Harus, maaf ya, bahasanya aja yang ekstrim. Siksa badan kayak neraka. 1 hari harus 1 paket. Terjadi selama 3 bulan. Jadi kalau kalian, saya kira alarm. Kalau 1 hari 1 paket saya diamond, 22 juta sebulan. Bulan kedua 22 juta, pasti ada yang repeat tuh dari bulan pertama. Bulan ketiga 22 juta lagi, ada yang repeat dari bulan 2 dan bulan pertama. Bulan ketiga terjadi 22 ini. Bulan keempat flying like a bird, terbang ke burung. Jadi mau di bisnis ini gampang, 3 bulan harus keras. Kenapa? Jadi enak kan. Sekarang saya tanya sama Bapak, siapa namanya Pak? Pandai. Ada Sak, ada Pandai. Ada yang kurang pandai ada di sana. Oke, lihat saya ya. Saya prospek Pandai, dia ada teman SMA saya. Oke? Apri juga teman kita bertiga. Siapa namanya kamu? Budi. Ketut. Jadi Kutit udah ikut Ketut. Ketut udah ikut saya 2 minggu dapat 6 juta. Oke? Apri udah ikut saya 1 bulan udah dapat 12 juta. Kami berempat temenan. Saya datang ke Pandai bertiga. Apri 12 juta, ini 6 juta. Saya 32 juta. Oke? Gabung gak? Kita berempat temen. 3 udah ikut. 30 juta, 12 juta, 6 juta. Gabung gak? Ngerti gak? Jadi 3 bulan harus disiplin ketat. Garis lurus gitu loh, ngerti gak? Sepaket. Kalau nggak sepaket nggak apa-apa, minimal setengah paket. Buat apa? Di konnichiwa-nya itu indah, di scroll gitu ya, gitu loh. Dan teman-teman, ketika kalian mulai bukan sukses, dapat income yang stabil, prospeknya udah enak. Ngerti ya? Karena prospek dalam bisnis jauh lebih mudah. Ngerti ya? Bukan mengiming-iminginya, lebih gampang. Siapa sih gubernur di Bali nih? Siapa? Mahendra aja ya namanya. Susah banget di sini nama. Mahendra ya. Oke, saya gubernur Bali. Masuk AFC, saya bilang ke kalian, saya kumpulin kalian 40 orang di sini. Kalian orang pertama yang saya akan bangun di Bali. Bisnis farmasi ini saya mau jadi nomor 1 di Bali. Kalian 40 orang pertama yang saya kasih tahu sebelum staff, teman-teman gubernur yang lain, wali kota, bupati, atau sosmed, atau teman istri. Kalian 40 orang pertama yang saya akan susun di atas.
untuk sama-sama suksesin ini. Saya cuma ngomong gitu aja, gabung nggak? Saya gubernur Bali, gabung nggak? Oke. Kalau gubernur Bali, versi kalian hari ini, AFC adalah perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang. Subarashi yang nomor 1 adalah paten regenerasi sel, ada MIMS, Depok dan halal, dan FDA proof. Stem cell diambil, gabung dah. Itu yang kalian lagi lakuin. Even gubernur nggak bisa closing, kalau cara mainnya kayak kalian. Ngerti ya? Lihat nggak sih? Itu yang saya mau 3 bulan. Setiap hari 1 paket. Bulan keempat, jamin Pak terbang ke burung. Atau duit kembali. Saya balikin duit kalian. Ada yang panik sama saya. 3 bulan, konsisten, 1 paket. Bulan keempat nggak terbang. Saya balikin duit kalian. Siapa yang berani? Salaman sama saya. Disaksiin, direkam. Gak mungkin. Kalian tahu kan itu akan terjadi. Nanti ya teman-teman ya. So bisnis ini simple. Udah dikit lagi waktunya. Gak kerasa ya? Iya kan saya ngomong, saya kerasa dong. So teman-teman, bisnis ini cuma penting adalah siapa yang bisa lihat, siapa yang gak lihat. Bagi saya 8 jam untuk kerjain sesuatu dengan gaji UMR, bagi saya adalah penipuan. Saya akan ngomong gini ke satu Indonesia, bahwa tidak ada orang yang layak digaji 3 juta atau 4 juta sebulan untuk kerja 8 jam. Mendingan dia dagang gorengan, atau pecel, toge, kangkung, bayam direbus-rebus doang, kasih sos kacang. Kalian jual 10.000, kan pasti bisa megang duit 5 juta, 6 juta. Saya yakin itu. Masalahnya enggak, karena lingkungan, teman-teman sukanya kerja, jadi kita kalau nggak kerja, kesannya kita pengangguran. Itu yang saya mau ubah ke teman-teman. Dan tempat buat ubah nasib terbaik MLM. Ubah nasib, cari duit, semua bisa dapat duit. Bisnis hotel bisa dapat duit nggak? Bisa. Bisnis makanan bisa nggak? Ubah nasib cuma MLM. Ini adalah tempat-tempat khusus dibuat buat orang ubah nasib. Makanya yang datang ke kita-kita semua. Teman-teman kalau di rekeningnya ada 5M aja, masuk nggak di sini? Ngapain? Kurang kejam banget, ngerti kan? Nasib Pak. Kenapa bisa terjadi? Lihat saya. Saya Niko, cerita ke satu orang. Ibu siapa namanya? Lia. Alhamdulillah ada nama normal. Saya prospek Ibu Lia. 1 orang aja. Oke? Saya nggak cerita yang lain lagi. Ibu Lia, produknya bagus. Cerita. Koma. Cerita kan? Lagi makan biskuit nih dia. Pas lagi saya tanya. Dia cerita. Lalu Ibu Lia cerita ke Ibu Komang. Ibu Lia udah nggak jalanin. Sampai sini oke? Ibu Komang cerita ke sini. Ini udah gak jalanin, cerita ke desa gak jalanin, cerita ke Aki gak jalanin, ini udah gak dijalanin semua. Satu ke satu aja Pak. Ujung sana saya dapat Dr. Yudi, berubah nasib saya. Gila kan? Gila kan? Gak ada yang bisa lewatin keberuntungan dari semua keberuntungan di bisnis saya. Lihat gak? Cerita kok, satu aja. Kesini, kesini, kesini. Satu kaki aja, Bushido saya dapat. 150 juta saya dapat tiap bulan, nggak usah ada pairingnya. Ini model bisnis ini. Mulut satu orang aja yang butuh cerita. Nah sekarang masalahnya kenapa berhenti jaringan? Kalian bikin sistem ceritanya bukan kayak saya, prospek. Kalian bikin sistem cerita kayak gini. Oh jelas. Saya cerita. Ngerti ya? Karena untuk Ibu Komang bisa menguasain ini, 3 bulan sampai 6 bulannya belum tentu loh. Ngerti gak sih? Jadi susah jaringannya jalan dong. Mau gak mau, Bu Komang minta saya. Bu Lia minta saya, minta tolong saya ngomong. Karena dia gak bisa. Betul kan? Lalu saya bantuin Bu Lia dapat Ibu Komang. Ibu Lia belum bisa-bisa juga. Ibu Komang sama Bu Lia mau prospek lagi. Ditunggu saya lagi. Bener gak? Dapat Bu Desa. Bu Desa juga gak bisa dong. Orang upline-nya gak ada yang bisa dan ini susah. Bahkan dia tunggu saya lagi. Ini bukan MLM Pak kalau kayak gini. Ini saya aja prospek sendiri. Ngapain tunggu dia satu-satu? Ini bukan satu orang yang kerja dong. Itulah jaringannya susah. Itu yang bikin lambat. Karena ini susah. Mak saya aja. Saya kan yang membuat slide ini. Mama saya adalah ibunya pembuat slide.
Suruh gini nggak bisa, Pak. Sumpah, nggak akan bisa. Ibu saya loh, apalagi kalian. Saya buat loh ini saya buat ujung ke ujung nih. Ngerti ya? Nggak bisa. Ubah cara prospeknya. Semua harus gampang ngomong. Baru nanya, emang produknya apa sih, Bang? Oke, gue baru masuk seminggu. Gue belum tahu banyak. Gue telepon kok Agus ya. Dia adalah yang ngajak gue, dan dia adalah mentor gue. Gue tuh percaya sama dia. Sambungin ke Agus, ngomong deh lu Pri. Bisa dong. Bisnis belum banyak tahu, oke, gue telepon Wenat ya. Dia yang tahu bisnisnya. Dia udah dapat kurang lebih 140 juta sebulan. Gue baru masuk 2 minggu. Gue belum tahu bisnis ini secara detail. Yang gue tahu apa? Gue lagi kerjain ini cari orang. Itu yang gue tahu. Oke, bisnis kayak gimana? Oke, Wenat, boleh nggak kita Zoom, Nat? Hari Kamis jam 7 malam, gas. Kalian jual nasi ayam ke Dewatan. Itu kesukaan saya. Kalian bikin nasi ayam nggak laku. Kalian bisa telepon siapa yang bisa bantu kalian? Ada nggak? Bapak Ibu, kalian punya bisnis. Bikin kue, ayam, nasi ayam. Nasi ayam itu nggak laku. Kalian bisa telepon siapa yang bantuin aku? Nggak ada, bos. Di sini bisa. Itu yang kalian tahu dulu. Di sini ada yang pasti bisa bantu. Oke? Nomor 2. Kalian bangun bisnis bakso atau ayam kedewatan. Nggak laku. Rugi nggak? Di sini nggak rugi. Kalian taruh 3,6 juta. 3,6 juta dapat 2 box selamanya. 10 tahun lagi baru cerita ke satu orang. 10 langsung dapat duit. Jadi kalian nggak ngerti ini seberapa berharganya bisnis ini. Sebagian dari kami mengerti sepenting itu. Apakah semua bisnis pasti naik? Selalu naik nggak? Nggak. Selalu turun nggak? Nggak. Kalian tahu itu. Nggak ada bisnis selalu naik, nggak ada bisnis selalu turun. Tapi di sini kalau turun, hanya cerita ke satu orang lagi. Simpel. Sampai sini oke? Oke apa nggak oke? Oke. Mudah dimengerti?